Aduh, panas. Siap dulu ah. Kang Diki nyuruh naon? Kang Ujang, abi menuju nonton video DKP 3 kan? Ayo nonton bareng. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan perangkat daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi termasuk ke dalam perangkat daerah dengan bentuk dinas tipe A yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 141 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, UPTD Agribisnis dan KAC. Kelompok Jabatan Fungsional, Sumber Daya Aparatur DKP 3 tahun 2023 berjumlah 108 orang. Capaian IKU DKP 3 Kota Sukabumi tahun 2023 sebagai berikut. Capaian IKU RPJMD. Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2023 terrealisasi sebesar 86,1 poin dari target 81,8 poin dengan capaian kinerja 105,26%. Capaian IKU Renja DKP 3 Kota Sukabumi tahun 2023. Persentase peningkatan ketersediaan LP2B tercapai 173,50%. Persentase ketersediaan pangan tercapai 101,38%. Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah tercapai 122,83%. Produktivitas pertanian tercapai 101,06%. Jumlah produksi perikanan budidaya tercapai 102,89%. Persentase kualitas pangan dan gizi masyarakat tercapai 105,26%. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pangan yang memperoleh sertifikat jaminan mutu, higienis sanitasi tercapai 333,34%. Persentase keamanan pangan tercapai 104,31%. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tercapai 444,45%. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis kreatif tercapai 120%. Nilai sakit tercapai 86,62%. Nilai SPIP tercapai 100%. Indeks kepuasan masyarakat IKM tercapai 106,10%. Beberapa isu strategis yang menjadi fokus dinas dalam perencanaan kerja tahun 2025 diantaranya sebagai berikut. Perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data lahan pertanian yang mengalami dampak dari perubahan iklim pada tahun 2023 di Kota Sukabumi, tercatat seluas 41,85 hektar mengalami kekeringan akibat dampak El Nino per periode Juni hingga Oktober tahun 2023. Alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian merupakan hal yang umum terjadi khususnya di wilayah perkotaan dan sangat berdampak pada sektor pertanian. Luas sawah baku Kota Sukabumi dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 1,85% per tahun. Penurunan luas lahan pertanian berdampak terhadap menurunnya kapasitas produksi, di sisi lain kebutuhan pangan meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Regenerasi petani.
Regenerasi petani mengalami hambatan dengan hampir 80% petani sudah berusia lanjut, sedangkan minat generasi muda rendah mengingat prospek kesejahteraan yang tidak menjanjikan. Sehingga untuk keberlanjutan pertanian, regenerasi petani harus dilakukan. Infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian untuk menunjang ketahanan pangan yang berkelanjutan. Infrastruktur mencakup aksesibilitas, jalan usaha tani, transportasi yang memadai, sistem irigasi, dan lain-lain. Stabilitas pasokan dan harga pangan. Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan keberlanjutan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan di masa mendatang antara lain, perubahan iklim, ketergantungan pada impor, ketidaklancaran distribusi pangan dan ketidakstabilan ekonomi global, yang menyebabkan fluktuasi mata uang dan inflasi yang pada akhirnya berdampak pada harga pangan di pasar domestik. Jadi DKP 3 itu ngurusin pangan juga ya. Iya Kang. Ngomong masalah pangan, sekarang harga beras mahal, barang nggak ada, harga pupuk naik juga, terus cuaca nggak menentu, saya gagal panen, pokoknya mah liar. Tenang Kang Ujang. DKP 3 pasti punya solusi buat masalah kita. Piraku Ah si Akang mah. Kira-kira Abi kenal sarang orang dinas Kang. DKP 3 pasti punya solusi buat masalah kita Kang. Pak PJ Wali Kota juga gak akan tinggal diem sama masalah kita Kang. ya, mudah-mudahan aja tuh ada yang peduli sama masalah kita. Kang Ujang, hari ini tuh ada forum Kang. Forum perangkat daerah. Gimana kalau kita langsung telepon orang dinasnya buat nanyain masalah-masalah Kang Ujang? Sok atuh Kak. Assalamualaikum Pak Sekdis. Gimana kabarnya, sehat? Lagi ada perkumpulan perangkat daerah ya Pak? Oh iya, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ada yang mau saya tanyain Pak. Jadi gini, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kan banyak permasalahan yang terjadi Pak. Mulai dari kelangkaan pupuk, harga beras yang naik, banyak irigasi-irigasi yang rusak karena banjir. Lahan-lahan pertanian yang kekeringan juga Pak. Ditambah masalah regenerasi petani. Kira-kira dari DKP 3 ada nggak Pak program atau kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu?
Oh iya Pak, ada satu lagi terkait usulan-usulan musrembang kemarin yang masuk ke DKP 3. Apakah semuanya disetujui Pak?
Terima kasih Pak informasinya. Semoga semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh DKP 3 berjalan dengan lancar Pak. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Nah, gitu Kang Ujang. Mudah-mudahan dari obrolan ini ada solusi dan tindakan untuk masalah-masalah kita. Amin. Jadi mare mangamang diki abi pada gelajeng laka serang. Mangga Kang Ujang. Betul. Wah, kayaknya lagi kasih makan ikan.